Masih setia bersama kami pemirsa Sultan TV dalam dialog bincang hari ini. Masih dengan narasumber yang hebat pada hari ini bersama Mas Ken nih, penulis buku Persamuhan di Banten. Tadi kita sudah tahu nih ya Mas Ken ya tentang beberapa latar belakang dan juga isinya. Tapi masih ada tadi yang terpotong nih Mas Ken. Apa sih pesan moral dan juga makna yang memang ingin Mas Ken sampaikan dalam buku Persamuhan di Banten? Ya, saya cuma mau bilang bahwa kita tidak boleh menjustifikasi apapun itu ya sebelum kita mengetahui itu ya, mengetahui itu. Makanya sama, saya juga punya kesan negatif sama Banten, tapi saya tidak mau langsung ngomong bahwa Banten itu sejelek yang orang lihat, sejelek yang orang bayangkan gitu ya. Nah, ketika saya mengenali Banten itu ternyata saya menemukan sesuatu yang saya sekarang sebut Banten itu sangat eksotis itu ya. Semakin kita membuka Banten, itu semakin membuat kita itu kagum, tertakjub itu ya. Nah, ditambah ketika saya coba membuka buku babat Banten itu saya menemukan pepatah yang sangat menarik dari Abdul Mafakir, salah satu Sultan Banten keempat. Dia bilang begini, wong Banten kudu ngagurat tapak leluhur, aja nganti udan banyu banjir ilmu, wong salah makin kaprah, wong bener ora lumrah itu ya. Jadi orang Banten itu harus mau menggali nilai luhur para leluhurnya itu ya. Kemudian jangan sampai banyak orang pinter tapi malah kebenaran itu makin acak-acakan begitu ya. Nah, dari situlah saya makin tertarik gitu ya untuk melihat Banten ternyata banyak kok value yang bisa kita pelajari dari warisan Banten di masa lalu itu ya. Meskipun saya tidak mau terjebak pada kebesaran masa lalu, saya pengen bahwa sesuatu yang baik di masa lalu itu bisa menjadi legacy untuk kita menatap hari ini dan masa depan itu. Itu sih yang pengen saya sampaikan itu ya, bahwa Banten punya kebesaran masa lalu, apa yang bisa kita pelajari dan itu yang bisa menjadi modal kita untuk melihat masa depan itu. Jadi masa lalunya, kebesaran dan lain-lain itu menjadi satu motivasi ya, yang memang digunakan untuk menjalani kehidupan masa kini. Gitu. Nah, Mas Ken berbicara tentang buku Persamuhan di Banten jilid 1. Tadi Mas Ken juga sempat sampaikan bahwa memang berisinya lebih tentang Kesultanan Banten. Nah, Banten ini Mas Ken merupakan satu provinsi yang terletak di ujung barat Pulau Jawa. Dan ini kan didiami oleh masyarakat yang cukup beragam ya. Nah, pandangan Mas Ken nih terhadap keberagaman yang ada di Banten ini apa? Nah, ini yang menarik di Banten itu ya Mbak. Jadi Sultan Banten itu ya, ketika dia katakan mengambil alih kekuasaan dari Banten Girang itu ya, kita kalau mau melihat sejarah itu kan kita mau melihat legasinya, kemudian apa pesan moralnya. Nah, Sultan Banten ini kenapa saya kagum itu ya, ketika dia memindahkan pusat kekuasaannya dari Banten Girang ke sekarang yang Surosoan itu, dia itu melihat bahwa laut itu bukan pemisah, tapi laut itu penyambung kehidupan. Karena dia tahu betul bahwa sebelum era Kesultanan Banten, salah satu pondasi ekonomi Banten itu dari perdagangan di laut itu sudah ada dan itu tidak dihilangkan. Kendati kekuasaannya diambil, tapi legasi yang baiknya tidak diambil. Ini yang dilakukan Sultan Banten itu. Dia justru memperkuat itu ya. Bahkan dia mendekatkan diri ke laut sebagai penyambung kehidupan antara daerah-daerah yang lain. Itu satu. Itu kerennya di situ. Kemudian Sultan Banten itu di awal pemerintahannya dia membangun 3 hal yang itu menjadi pondasi Banten. Pertama, pusat pemerintahan, istana, kemudian masjid, yang ketiga adalah pasar. Jadi istana itu sebagai pusat tata kelola pemerintahannya untuk mengatur segala tata kehidupan, kemudian dia membangun masjid sebagai sebagai simbol transformasi keagamaan sekaligus ilmu pengetahuan. Yang ketiga dia membangun pasar sebagai sebagai perputaran ekonomi. Jadi keseimbangan ini yang dijaga sama Sultan Banten. Nah, yang menarik keberagamannya kita bisa lihat saja misalnya di masjid. Masjid ini melibatkan arsitek lokal dan arsitek luar itu ya. Raden Sepat sebagai arsitek utama, yang konon juga sebagai arsitek utama Cirebon, Masjid Cirebon, kemudian diasisteni oleh Syekh Bancut atau yang kemudian digelari Pangeran Wiraguna. Artinya dia sudah mengkombinasikan itu Mbak, kebudayaan lokal, lokalismenya dengan kebudayaan dari luar yang dia dipadukan. Ini kan menunjukkan bentuk keberagaman dari Sultan Banten. Belum lagi kalau kita misalnya melihat ketika Sultan Banten open gitu ya, dengan perdagangan dunia
dan kita bisa menjadi bandar dunia, kita bisa kok lihat loji-loji Eropa. Orang Eropa mau datang ke sini, orang Gujarat mau datang ke sini, orang Cina mau datang ke sini. Kemudian orang-orang dari daerah lain datang ke sini sehingga kita bisa menemukan kampung Bali, kampung Makassar itu ya. Kemudian kita juga lihat Pacinan di sana. Ini orang pedagang mau datang ke satu daerah itu pasti garansinya apa? Keamanan dong, gitu ya. Tentu. Berarti masyarakatnya welcome dong, terbuka itu. Kenapa masyarakat terbuka? Karena pemerintahannya juga terbuka. Dia menerima keberagaman, terbuka. Betul. Dan kita bisa melihat keberagaman di Banten dari sejarah yang ada itu. Dan catatan saya, kalau saya salah koreksi Mbak Rida, itu belum pernah ada konflik yang melibatkan etnis kan di sini. Itu menunjukkan bahwa Banten itu sangat beragam, sangat toleran itu ya. Bahkan di Banten itu kan bahasanya campur-campur juga, orang tidak ada masalah itu ya. Mau pakai Jaseng oke, mau pakai Sunda oke, mau pakai Betawi oke, mau pakai bahasa Indonesia oke. Ini juga value yang menjadi kekayaan Banten menurut saya. Jadi sebenarnya ada ya yang diulik nih, ternyata bukan hanya mungkin situs-situs peninggalannya, tapi tadi salah satu value tentang keberagaman ini sampai saat ini masih kita rasakan, dan itu adalah sesuatu yang perlu dibanggakan nih sebagai masyarakat Banten tentunya ya Mas Ken. Nah Mas Ken, kita ngobrol lebih dalam lagi terkait dengan Kesultanan Maulana Hasanuddin Banten. Itu bagaimana sih Mas Ken? Mungkin bisa disampaikan awal berdirinya secara singkat nih, agar pemirsa nih kadang kan tahu tapi kayak nggak tahu nih bagaimana awal adanya. Iya, termasuk di buku ini saya ulas sedikit ya. Jadi memang berdirinya Kesultanan Banten itu unik ya Mbak, karena ceritanya itu beragam, mulai dari cerita lisan sampai beberapa riset akademik yang saya baca, termasuk yang saya dapatkan ketika saya mengumpulkan bahan buku ini. Jadi berdirinya Kesultanan Banten itu kan juga dia tidak lepas dari keberadaan kerajaan sebelumnya itu ya, kerajaan Sunda itu ya. Kemudian sekitar abad 16 itu ya, kedatangan Syarif Hidayatullah datang ke sini untuk melakukan proses pengislaman itu ya. Dari situlah kemudian dia mendidik Sultan Maulana Hasanuddin. Waktu itu kan di sini setingkat kadipaten yang masih di bawah kerajaan Demak atau apa. Kemudian dia dididik di Pulau Sari itu ya, di Gunung Santri itu ya, Sultan Hasanuddin, sampai akhirnya dia dalam beberapa versi sejarah kan ada yang bilang penaklukan militer. Gitu ya. Itu dibuktikan dengan temuan arkeologis yang dilakukan oleh Claude Gaulet, arkeolog Prancis, yang menemukan ada parit pertahanan militer. Itu untuk menunjukkan bahwa penaklukan di Banten itu menggunakan militer. Tapi kan ada cerita legenda yang ini juga menarik gitu ya. Konon katanya karena Raden Surajaya atau Raden Pucuk Umun itu masih juga kerabatnya Hasanuddin, karena masih dari satu keluarga yang sama, akhirnya mereka bertarung ayam kan gitu ya. Ada cerita seperti itu juga. Yang akhirnya kemudian dimenangkan Sultan Maulana Hasanuddin. Kemudian ada yang bilang Pucuk Umun itu moksa, ada yang bilang dia akhirnya menepi ke selatan yang sekarang jadi cikal bakal masyarakat Baduy itu. Nah, silakan cerita mana yang mau diterima masyarakat. Tapi kan kemudian yang paling penting sebenarnya adalah ketika Sultan Hasanuddin dinobatkan sebagai penguasa Banten, dia tidak langsung kemudian menghilangkan semua warisan pendahulunya. Dia diteruskan, misalnya di fondasi ekonomi diteruskan. Ketika memang ada pemindahan kekuasaan, ia dipindahkan untuk mendekatkan ke sumber penghidupan. Tapi cikal bakal perdagangannya itu tidak ditinggalkan sama sekali, justru malah diperkuat lagi bahkan oleh sultan-sultan sebelumnya. Nah, ini pesan yang menurut saya bisa dicontoh oleh pemerintah kita hari ini itu ya. Ketika sedang berkuasa kemudian menggantikan kekuasaan itu, ya jangan dihilangkan semuanya lah, yang bagus-bagus sesuatu yang baik ya diambil, dilanjutkan gitu ya Mas ya. Nah, kemudian Mas Ken, bagaimana sih sebenarnya pengaruh Kesultanan Banten ini terhadap pembentukan identitas budaya? Karena kalau tadi kita dengar juga ya dari penjelasan Mas Ken, Sultan Maulana Hasanuddin Banten nih selaku rajanya ataupun selaku ini pertamanya, itu cukup tadi menerima keberagaman dan yang lain-lain. Ya, kalau kita sekarang kenal istilah kota Banten sebagai 1000 ulama sejuta santri itu ya, itu kan juga berangkatnya dari pondasi yang dibangun oleh Sultan Banten itu ya. Sultan Banten itu kan mendirikan masjid, itu tidak hanya menjadi tempat ibadah,
tapi juga menjadi media untuk berdakwah itu ya. Sampai di sana itu dibangun piyamah yang konon juga difungsikan sebagai pondok pesantren. Kemudian yang sangat terkenal itu ketika era Maulana Yusuf itu ya, ketika dia memanggil seorang ulama dari Timur Tengah yang kemudian dijuluki oleh Pangeran Kasunyatan. Itu kan cikal bakal pondok pesantren karena di sana ada kegiatan ini penerjemahan bahasa-bahasa kitab-kitab bahasa Arab menjadi bahasa Indonesia, dan itu menjadi cikal bakal pondok pesantren di sini, dan itu yang hari ini menjadi identitas masyarakat Banten itu kan sebagai provinsi para santri itu ya. Itu warisan. Dan kalau kita mau balik lagi sebelum Sultan Maulana Hasanuddin itu dinobatkan menjadi raja itu ya, menjadi raja, dia itu digembleng dulu istilah saya itu ya. Di mana? Di Gunung Santri oleh Syarif Hidayatullah itu. Di Martin van Borsen itu dia bilang, Martin van Borsen itu bilang, Sultan Maulana Hasanuddin dibawa ke Gunung Santri, secara fisik dia harus melihat itu loh Banten dari atas, sehingga view-nya lebih luas, sehingga cara pandangnya itu tidak sempit, dia bisa luas. Di sana melakukan proses transformasi pengetahuan itu ya, kemudian berhasil mengislamkan beberapa orang-orang sekitar sampai akhirnya baru turun dan akhirnya bisa merebut Banten gitu ya. Ya dengan jalan militer atau dengan jalan tadi cerita lisan ayam itu kita bisa berdebat soal itu, tapi ada pemindahan kekuasaan ini dilakukan dengan pendekatan transfer pengetahuan. Itu yang saya lihat, dan itu sangat membentuk Banten berikutnya. Akhirnya kita bisa mengenal ulama-ulama besar seperti Syekh Nawawi yang juga masih punya nasab ke sana, kemudian kiai-kiai besar di Banten yang kemudian hari ini menjadi rujukan dunia internasional. Saya kira itu juga tidak lepas dari fondasi yang dibangun oleh Kesultanan Banten. Wah, makin menarik nih, Mas Ken. Kita perbincangannya membedah tentang isi buku Persamuhan di Banten. Ini masih jilid 1 pemirsa. Ya, makanya di jilid 2-nya saya masuk ke sana, Mbak. Nah, jadi makin menarik lagi, Mas Ken. Tapi Mas Ken, kita akan rehat sejenak. Kita akan kembali lagi di segmen selanjutnya. Maka dari itu jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Bincang Hari Ini.